Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani. Ya, pada kesempatan kali ini kita bersama kawan kita nih ya, masih satu kampung. Iya. Boleh Abang diperkenalin Bang, namanya Bang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan gue masih teman sekampung sama Tio ya. Iya. Iya. Teman main ya kan. Ya alhamdulillah gue masih bisa ketemu ngumpul sama Tio di sini ya kan. Amin. Masih pada sehat ya kan. Amin. Tapi puasa masih lancar yo. Alhamdulillah kita mah Bang. Mantap. Alhamdulillah belum kalah kita nih. Oke lah. Sip. Nama Bang. Abang namanya siapa? Perkenalin masih. Nah, perkenalin maksud saya ini perkenalin nama ya kan, umur gitu. Boleh lanjut Bang. Ya, nama gue Imam Hidayat. Gue si orang pribumi di sini. Umur 28 tahun. Kalau pekerjaan gue untuk saat ini sebagai kurir si cepat. Oh, berarti kerja kurir si cepat udah lama tuh Bang kerja di kurir si cepat. Alhamdulillah udah 3 tahun sih yo. Alhamdulillah. Iya. Berarti THR full ya tahun ini ya. Alhamdulillah pokoknya. Full, mantap. Nah, nih, manggilnya apa gue nih ya? Bang Imam aja kali ya? Gimana anaknya aja Iya. deh. Nah, nih, Bang Imam nih, kita kan di podcast kita yang ini kita keseringannya berbagi cerita pengalaman seputar kehidupan tapi yang mengandung mistis dan horor Bang. Nih Iya. Bang Imam punya nggak cerita kayak gitu? Kayaknya sih gua selama hidup belum pernah ngalamin hal-hal mistis begitu yo ya. Malah gua sebaliknya nih mau nanya ke lu nih. Waduh, nanya apa nih? Lu punya cerita mistis apa nih selama hidup lu nih? Waduh, kita jadi di balik kita yang nanya ini. Aduh. Kayaknya gua Gimana ini selama narasumber? hidup gua tuh nggak punya yang namanya pengalaman mistis atau horor atau apa gitu. Satu pun nggak ada tuh Bang Imam tuh. Kalau mimpi mah ada, cuman ya mimpi mah sekilas doang yo. Oh. Iya. Jadi Bang Imam kepo nih sama kita nih, berarti nih, ya kan, sama pengalaman kita, sama cerita kita nih. Ya pengen dengar ceritanya gitu, cerita realnya jelasnya gitu ya kan. Berarti tapi beneran didengerin ya Bang Imam ya? Kita dengerin tanya jawab kita berdua. Oke. Sebenarnya sih jadi kita ini ya beberapa ada lah Bang lah yang menurut saya pribadi itu agak sedikit serem ya, agak sedikit horor ya kan. Iya. Mengandung misteri juga itu ada ya kan. Jadi gini Bang, waktu itu pertama kali itu saya ngerasain kejadian horor itu waktu saya kerja Bang. Itu kerja di mana itu ya? Itu saya kerja di salah satu perumahan. Masih di BSD nih apa di mana gitu? Dekat pokoknya, perumahan masih di sekitaran sinilah. Nah di perumahan itu kan saya lagi tugas jaga malam tuh Bang, masuk malam. Nah pas saya mau masuk malam, itu saya sampai sekarang masih ingat Bang. Biarpun itu nggak secara saya ngelihat langsung, tapi sampai sekarang saya masih ingat. Jadi kejadiannya itu saya dimimpiin Bang. Dimimpiin tuh awalnya tuh? Dimimpiin awalnya. Awalnya saya dimimpiin, ketika itu saya jaga waktu itu ditempatin di ruangan CCTV Bang. Itu di lantai bawah apa lantai atas atau gimana tuh ya? Ruangan CCTV itu di kayak semacam klub house gitu kan. Kalau perumahan ada tuh klub house. Iya. Tempat yang kayak buat apa sih namanya? Kalau ada acara pernikahan, ulang tahun Wedding gitu. Ya, adalah tempat buat rapat-rapat ngumpul warga perumahan itulah. Ditempatin di situ Bang tuh satu ruangan tuh. Nah, saya di situ ya kan namanya jaga malam, sedikit tuh saya kan udah mau masuk ke pagi juga waktu itu. Saya tidur tuh sebentar ceritanya. Saya pas lagi itu tidur, nah pas saya tidur itu tahu-tahu saya didatengin Bang dalam mimpi. Nah, di dalam mimpi itu didatengin persis tuh di gambaran mimpi saya itu, ingat sampai sekarang itu. Jadi kayak di atas genteng rumah Bang. Di atas genteng rumah tuh, di atas genteng rumah itu ada cewek. Cewek itu rambut panjang, pakai baju putih. Di atas genteng rumah. Nah, rumahnya itu tingkat Bang. Iya. Di dalam mimpi saya itu rumahnya tingkat. Begitu rumahnya tingkat, saya di bawah tuh.
di bawah. Nah di mimpi itu saya ledek-ledekin. Begitu saya ledek-ledekin, dia malah nyamber. Wah. Dia nyamber ke depan saya. Saya bangun langsung tuh. Pas tidur itu saya langsung kebangun. Tapi itu begitu saya kebangun itu saya, astaga itu bang, bener-bener itu buat bangun aja berat banget. Ini kayak rep-rep gitu ya? Nggak tahu dah saya itu mah dah. Pokoknya buat bangun, buat ngomong gitu nggak bisa itu saya. Itu sih rep-rep kayak gitu. Jadi itu kita waktu itu bang itu pas bangun itu, wah ini nggak bisa ngapa-ngapain, Berat ya? berat itu waktu itu. Udah pas begitu juga kita cuman ngucap di dalam hati gitu ya, bacaan itu istighfar segala macam di dalam hati tuh, kita nggak bisa ngeluarin kata-kata. Nah itu pengalaman yang pertama saya tuh bang tuh. Sebenarnya sih ada lagi, masih ada lagi. Nah nggak tahu dah itu menurut Bang Imam horor nggak tuh kalau yang kayak gitu tuh? Horor cuma sekilas dari mimpi sih sebenarnya bang itu. Iya. Dengar-dengar abang waktu itu punya cerita di apartemen katanya. Oh itu ada itu. Itu gimana bang ceritanya bang? Coba ceritain dong. Jadi waktu itu kita lagi main ke tempat teman kita bang, malam lah itu. Masih di BSD tuh apa di mana itu? Masih di daerah BSD. Nah waktu itu kita main ke tempat teman kita di apartemen itu. Nah udah pas begitu kita pengen berenang ceritanya bang, sama teman kita itu pengen berenang. Malam sekitar jam 1-an. Nah udah pas begitu akhirnya kita prepare lah tuh dari ruangan apartemen, dari kamar apartemen itu kita prepare, ganti baju, kita pakai pakaian berenang, persiapan mau berenang tuh. Kita bawa anduk, bawa minuman, bawa makanan ya kan. Nah udah pas begitu kita turun ke bawah bang ceritanya. Turun ke bawah itu sekitar jam 1 lah, jam 1-an. Jam 1-an kita jadi bertiga di situ. Di situ kita, teman kita, Apri, ya kan, sama pacarnya, sama ceweknya. Jadi bertiga tuh. Nah yang berenang itu kita sama ceweknya yang niat pengen berenang itu, sama temennya, sama ceweknya Apri itu. Udah pas begitu, Apri BU, tahu kan? Tahu dia. Udah pas begitu akhirnya turun tuh kita tuh. Set. Nah keluar masuk area kolam renang. Begitu masuk area kolam renang itu kan di area kolam renang itu ada kayak semacam ruko-ruko gitu ya, ada kayak semacam toko-toko gitu ya. Oh iya. Tapi belum keisi tuh bang tuh, karena semua ya. masih kosong semua, karena emang apartemennya juga baru ya kan. Masih kosong semua tuh, nggak ada yang ngisi sama sekali, sepi lah. Cuman di situ di area kolam renang itu cuma ada kita bertiga. Nah kebetulan pas waktu itu kita ngelihat di yang toko-toko itu ada satu pintu yang kebuka. Pikir kita mah kan itu waktu itu kan pintu kebuka itu apa emang ada lagi tukang gitu ya yang lagi lah ya. Apa ada yang lagi ngedandanin gitu ya kan, mau dirapihin gitu kan ya. Nah sampai akhirnya kita penasaran ya kan, kok ini pintu kebuka kata kita. Udah pas begitu kita masuk nggak assalamualaikum nggak apa tuh, kita tuh masuk ya kan, kata kita teriak-teriakan bang, ada orang gitu kan, kata kita di sini ada orang gak nih. Si Apri negor, si BU negor, yuk lu ngapain masuk ke situ, sini ini pintunya kebuka. Udah sini keluar kita akhirnya ya kan. Set, nongkrong lah di area kolam renang kan ada bangku-bangku santai gitu kan, nongkrong di situ. Udah pas begitu kita nongkrong ya kan, peralatan kita bawa tuh, kita taruh kayak minuman, anduk, pakaian tuh, salinan kita taruh tuh di meja. Duduk tuh kita bertiga. Selang berapa menit lah, nggak nyampe 5 menit lah, 2-3 menit. Gobrok aja. Pintu tuh suara tuh langsung gitu. Ngebanting kayak gobrok aja. Astaga. Taunya itu pintu yang tadi yang kita masukin bang itu ya kan. Itu ketutup. Awalnya kan kebuka. Iya, awalnya kan kebuka tuh kan, gue masuk tuh ke situ tuh.
awalnya kebuka kan gue masuk ke situ ya kan, nggak ada siapa-siapa di situ. Gue dipanggil sama si Apri, begitu pas kita udah duduk ya kan, udah mau pemanasan lah berenang tuh duduk ya kan, itu pintu kebanting, gubuk aja. Set. Wah, astagfirullahaladzim gitu kan, udah pas begitu tapi kita selonin, masih kita selonin ya kan, mungkin angin itu mah ya kan, cuman gue udah ada perasaan gimana gitu kan ya, angin itu mah gitu kan. Udah pas begitu sampai pada akhirnya tuh udah lanjut gue berenang lah tuh, gua sama ceweknya Apri lanjut berenang. Nah, si Apri cuma duduk di situ nyantai. Udah pas begitu gua berenang. Nah, gua nggak ngerti dah itu ceweknya si Apri itu memang kayaknya rada bisa ngelihat ya bang. Oh, rada indigo gitu ya, bisa ngeliat ya. Agak bisa ngelihat itu dia. Ntar kita masukin dah di podcast dah itu dah, kalau misalkan nggak percaya mah ceritanya nyambung kan ya sama kita ya kan. Udah pas begitu berenang tuh kita berdua, berenang, si Apri duduk ya kan, lama lah kita berenang ya kan. Sampai pada akhirnya udah pas begitu, wah itu udah mulai janggal tuh, udah mulai aneh. Kelakuan ceweknya si Apri ini udah mulai aneh dalam arti itu dia manggil nama kita bang. Nama lu Yo? Ini nama kita dipanggil. Udah pas begitu, yo kata dia. Lah si Aprinya nyautin, orang gue emang di samping si Apri. Udah pas begitu, yo si Tio ini Tio ada di samping gua, kata si Apri ya kan. Yang bener lu ya kan, tapi dia bilangnya ke sono. Udah pas begitu, sini lu. Udah pas begitu, sini lu. Nyamperin tuh dia kan akhirnya. Set, udah pas begitu kata gua, lu ngeliat siapa di sono? Dia jadi manggil sembari mau nyamperin, kirain mah gua lagi di sono. Padahal mah bukan ya? Padahal mah gua di samping si Apri. Udah pas begitu sampai akhirnya ya kan nyamperin dia ke situ. Tadi gue lihat siapa ya? Gue nggak pedulin dah, gue mau seneng kan, mau berenang di situ. Akhirnya berenang lagi, masuk lagi gue ke dalam air ya kan. Berenang. Emang sebelumnya kan gue balapan renang sama dia, sama ceweknya si Apri itu, makanya dia manggil gue. Udah pas begitu, gue balik tuh ya kan, muter-muter kolam renang tuh berenang ya kan. Sampai akhirnya itu dia matanya ke seberang kolam renang itu. Nah, kolam renang itu seberangnya ada pepohonan tuh. Udah pas begitu, lu ngapain lu, jangan ngelamun, kata si Apri itu ke ceweknya ya kan. Udah pas begitu gue juga ngelihatnya, ini ceweknya udah mulai aneh gimana nih, kayak orang ngebengong gitu. Kayak orang ngebengong atau gue gitu kan. Udah pas begitu si Apri, udah ayolah cabut tuh. Sampai akhirnya cabut. Udah pas begitu gue cabut ya kan. Ntar dulu, kata gue, ini basah begini gue nih, salin dulu, kata gue kan. Salin dulu, bilas dulu, kata gue, maksud gue gitu kan. Udah bilas sono gak si Apri, ya kan. Nah gue iseng, ya kan, iseng sendirian mah iseng. Udah pas begitu, ayo temenin gue, Udah pas gue temenin ya kan, tungguin lu di sini ya. Iya udah gue tungguin. Gue masuk tuh ya kan, di tempat bilas. Kan tempat bilas ada 2 tuh, Mam. Iya, ada 2 pintu. Ada 2 kan, ada 2 pintu. Udah pas begitu gue masuk, hidupin air kran tuh, air yang di atas itu tuh, shower ya, shower, gue ngidupin ya kan. Nggak lama setelah gue ngidupin itu, shower sebelah hidup. Kata gue, pikir gue si Apri ya kan, gue mandi aja ya kan. Udah pas begitu kan gue udah selesai mandi tuh ya kan, gue udah selesai bilasan. Itu keran yang sebelah udah mati duluan, Mam. Udah pas gitu gue buka, aja pintu, gue buka, Pri, udah nggak ada, kata gue nih bocah. Taunya di sono lagi pada duduk tuh di tempat gue yang duduk awal. Udah pas begitu gue samperin, tuh gue ngeliatin si Apri, kok kagak ada basah-basahnya, Mam. Iya, harusnya basah ya. Harusnya basah. Habis bilasan mah ya. Iya, nggak ada basah-basahnya. Udah pas gue gitu, gue nanya kan, Pri, kok lu nggak basah? Basah ngapain lu, kata dia. Lah lu kan tadi bilas, kata gua. Bocah ngablu ya kan, kata dia. Lu tadi nungguin gua nggak? Gua tinggalin lu bego, pas lu masuk langsung gua tinggalin, kata dia. Wah, kata gua, udah yuk, kata gua, buru-buru naik yuk. Udah buru-buru yuk naik yuk. Udah pas begitu, naik tuh gua ke lift tuh. Naik ya kan, masuk aja ke kamar ya. Gua di situ nggak pada cerita. Udah pas begitu,
di kamar-kamar cerita ya kan. Iya. Di kamar-kamar cerita, wih bisa begini ya. Pertama tuh gue merinding tuh. Pertama gue cerita yang di awal, Iya. ceritain bahas yang permasalahan di awal yang pintu dibanting. Iya. Lu sih lagian tahuan pintu apa sih tempat kayak gini main masuk aja lah. Itu kan gue nggak tahu ya. Iya. Biasanya kan kalau pintu kebuka gitu kan ada orang lagi ngerjain apa ya. Setahu gue mah ya pengen ngajak ngobrol gitu kan. Ya, emang salahnya nggak assalamualaikum guanya ya kan, main nyeruntul aja. Pas begitu, udah pas begitu bahas lagi sama si Apri. Gue masih diam kan di situ, masih belum bahas yang mandi tuh, yang Iya. bilas belum gue bahas. Udah pas itu dibahas lagi sama si Apri. Kamu lu lagi mu hidupnya blow on. Ini mau ceweknya bahasa sayangnya mui gitu ya. Iya. Blow on lu lagi, si John di samping gue, lu malah pengen lari ke sono. Lu lihat apaan? Bener gue ngeliat itu. Gue ngeliat si Tio itu di sono, jadi pengen gue samperin. Jadi Parah juga ya. makanya udah pas begitu kata wah gak jelas ini mah nih ya kan. Sampai pada akhirnya tuh gue ngomong, kata gue, Prit, itu tadi pas gue bilas, gue kira mah lu yang mandi, orang shower hidup, kata gue gitu kan. Udah pas ngeliat sekeliling emang udah gak ada orang berenang lagi ya kan. Itu siapa itu? Wah yang bener lu. Nah gue makanya di situ nanya kok lu kagak basah, kata gue. Pikir gue mah lu mandi di situ bilas. Enggak gue enggak. Oh udah nggak beres nih ya kan. Iya. Sampai akhirnya gue niat mau pulang tuh. Itu udah jam 3 lah, jam 3:30 gue mau pulang. Dan gue ke bawah yuk, kata gue. Iya. Mau pulang, kata. Udah lu nginep aja di sini ya kan. Gue mau balik sendiri iseng. Aku ya. Iseng gue mau balik sendiri iseng. Udah apa sih lu tidur aja di sini nginep. Gue mau nginep nggak enak ya kan. Jadi ya udah sampai akhirnya kata gue ya udahlah nginep aja lah daripada gue iseng. Nah udah pas begitu kan, itu kan jendela tempat tidur, pintu gitu kan ya. Apartemen satu ruangan doang dia. Gue tidur dekat kaca tuh. Awalnya udah diamparin tuh gue tuh. Diamparin tempat itu di kaca, gue deket kaca tidur. Ya kan. Itu nggak lama kaca ada yang ngegelepek-gelepek. Ada yang gedor Ih. itu. Buset. 3 kali. Dor. Ya kata gua ya kan, kata gua kacau ini mah nih. Kata gua, woi. Kenapa lu? Biasa aja. Lu denger nggak? Lu udah tidur aja. Gimana gua mau tidur? Kacanya di samping gua persis ya kan. Iya. Kacanya di pinggir kanan persis. Hmm. Ya jarak 2 jengkal lah. Buset. Parah itu mah. Jarak 2 jengkal gimana lu? Udah begitu. Sampai akhirnya sama gua tuh karpet gua pindahin. Kasur itu gue pindahin ke yang sebelah sono, ke sebelah ya? kiri. Itu kan masih ada tempat sedikit tuh ya, gue pindahin di situ. Gue pindahin di situ, kata gue. Lu gue tidur di sini ya. Lu ngapain pindah? Lu aja tidur di sono, kata gue. Oh enggak gue kan. Udah pas begitu udah harinya tuh tidur tuh ya kan. Nah, pas besokannya gue mau balik, kan udah siang itu mah kan ya. Udah siang, dia cerita. Emang ini mah kata dia tempat gak beres. Kata ceweknya sih Apri, tempat gak beres gimana lu? Ya gue juga mau pindah, kata dia. Emang tuh cewek rada bisa, maksudnya rada bisa ngelihat, rada bisa ngelihat, agak bisa ngerasa. Udah pas begitu, kata gue. Nah gue mah kan kagak tahu. Iya. Gue mah kan istilahnya ke situ datang. Kita mau main doang, kita mah bang, ya kan kita main, kita nggak tahu ya kan. Udah masuk gitu. Jadi, ya udah tuh kalau kayak gitu mah gue balik ya, cabut tuh gue tuh akhirnya tuh. Terus gue cabut, ya udah kan kata gue. Tapi sampai sekarang juga dia udah pindah sih, nggak lama di situ udah pindah dia. Nah itu yang kedua tuh kejadian tuh. Ya sebenarnya banyak sih kejadian gue itu mah banyak sebenarnya.